warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sampaikan kepada Bunda Erina Sudaryati selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan juga teman-teman yang ada di rumah yang senantiasa menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini ada saya Adila, ada Rizky, ada Sakura, ada Devi, dan ada Lia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik yang menarik yang berjudul pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Untuk itu kita langsung next ke pembahasannya. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa arti kata kinerja? Nah, kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang tertuang dalam strategic planning. Surplus atau defisit laporan keuangan tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi sektor publik dalam menjalankan tugasnya. Karena apa? Organisasi sektor publik tidak memprioritaskan profit, jadi kita harus tetap melihat bagaimana kinerjanya. Sifatnya multidimensional yang artinya tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja secara komprehensif. Pengukuran kinerja dapat dilihat dari efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Baiknya, organisasi sektor publik harus menuntaskan tanggung jawabnya dengan melihat outcome terhadap masyarakat. Sebenarnya tujuannya itu apa sih? Yang pertama adalah mengetahui tingkat ketercapaian tujuan. Memperbaiki kinerja organisasi, membentuk budaya yang lebih baik dari periode sebelumnya, memberi pertimbangan pemberian reward dan punishment, serta memberi motivasi. Pengaruh antara indikator kinerja dan juga pengukuran kinerja dalam sektor publik. Nah, terkait hal ini, apa sih fungsi indikator kinerja? Fungsi indikator kinerja digunakan sebagai menentukan apakah kinerja yang telah ditentukan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, berbentuknya seperti faktor keberhasilan kunci. Nah, faktor keberhasilan kunci ini merupakan area di mana suatu organisasi dikatakan telah mencapai kesuksesan. Value for money merupakan indikator yang memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Terdapat mekanisme untuk menentukan indikator kinerja yang mana memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian di mana tujuan organisasi telah dijelaskan dan pengendalian menggunakan rantai komando yang jelas. Lalu yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi di mana kinerja diukur menggunakan spesifikasi sebagai standar penilaian. Lalu yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme yang mana dibutuhkan personel dengan kompetensi dan sifat profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Ukuran kinerja bersifat finansial dan terkait dengan alat pembinaan. Lalu yang terakhir ada mekanisme sumber daya manusia sebagai motivasi sumber daya manusia untuk memperbaiki kinerja. Langkah selanjutnya adalah pengukuran efektivitas. Efektivitas di sini adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, apabila suatu organisasi ini berhasil dalam mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan secara efektif. Nah, titik berat dalam efektivitas di sini adalah melihat apakah suatu program atau kegiatan dalam organisasi tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah-langkah mengukur value for money. Yang pertama, pengukuran efektivitas yang hanya mempertimbangkan keluaran yang didapatkan. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan melalui pertanyaan pengukuran ekonomi, yakni yang pertama, apakah biaya organisasi ini lebih besar dari yang dianggarkan, dan yang kedua, apakah biaya organisasi ini lebih besar dari biaya organisasi lain yang sejenis, dan apakah organisasi ini telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal. Kita lanjut kepada pokok bahasan selanjutnya, yaitu pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi merupakan hal penting dari 3 pokok bahasan value for money. Nah, efisiensi diukur dengan cara menghitung rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dari suatu organisasi. Kemudian, pokok bahasan selanjutnya yaitu pengukuran outcome. Outcome adalah suatu dampak program atau proyek terhadap masyarakat. Outcome memiliki nilai yang lebih tinggi daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur tinggi nilainya. Nah, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampaknya yang dihasilkan kepada masyarakat. Nah, peran dari outcome ini ada 2, yaitu retrospektif dan prospektif.
Oke, karena kita sebelumnya sudah menyimak materi pembahasan pengukuran kinerja, sekarang kita akan membahas salah satu kasus yang menarik yang berjudul Penegakan Etika Profesional Pemeriksa BPK untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara. Yuk kita simak. Dalam menjalankan sebuah negara, pemerintahan merupakan unsur yang sangat penting di dalamnya. Maka dari itu, dibutuhkan lembaga independensi yang nantinya akan mengawasi jalannya pemerintahan tersebut, sehingga kepercayaan yang akan diberikan oleh rakyat tidak akan turun kepada pemerintahannya. Nah, lembaga independensi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sebenarnya apa sih tugas Badan Pemeriksa Keuangan? Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas untuk mengawasi atau memeriksa jalannya pengelolaan keuangan yang ada di negara. Maka dari itu, rakyat sangat-sangat mempercayai adanya BPK, sehingga segala keuangan yang ada di negara di Indonesia itu nantinya akan diperiksa atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dalam menjalankan sebuah tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan ini memiliki sebuah aturan untuk bisa menjalankannya, yaitu kode etik. Nah, kode etik di sini terdapat 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama yaitu adanya independensi, kemudian yang kedua adalah integritas, dan yang terakhir adalah profesionalisme. Nah, ketiga hal ini wajib ditekankan pada seluruh anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sayangnya beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan telah melanggar kode etik yang ada. Nah, untuk itu di sini kepercayaan publik mulai menurun. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan publik yang ada, anggota dari lembaga independensi wajib menaati atau meningkatkan kesadaran akan kode etik. Semakin meningkatnya kesadaran akan menjalankan kode etik yang ada, nantinya pengawasan atau pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dapat dipercaya oleh publik kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, adapun pertanyaan atau rumusan masalah dari jurnal penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana sih hubungan kode etik dengan perilaku etik dan dilema etik. Nah, kemudian apa saja rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki kesenjangan dalam praktik-praktik pemeriksaan. Nah, kemudian upaya apa yang dapat dilakukan demi menegakkan etika profesional pemeriksa BPK untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi upaya penegakan etika profesional untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, maka telah dikemukakan hipotesis yaitu etika profesional pemeriksa di BPK dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya. Pemeriksa BPK dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip etika, yakni independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pemeriksaannya. Profesionalisme BPK diwujudkan melalui praktik skeptisme profesionalisme yang selalu menerapkan question mind dan mengutamakan pertimbangan profesional. Nah, tentunya tidak mudah untuk mewujudkan prinsip-prinsip etika ini dalam praktik pemeriksaannya, karena pemeriksa BPK ini berada dalam lingkungan yang kompleks dengan beraneka ragam persepsi. Sehingga untuk meminimalisir efek negatif tersebut dibutuhkannya kesadaran ketuhanan yang dibangun melalui religiusitas untuk membentuk moral dan meningkatkan kesadaran kode etik pemeriksa BPK. Religiusitas sendiri mempengaruhi moral pemeriksa BPK, yakni melalui 3 cara. Yang pertama, mengingat kehadiran Tuhan, yang kedua, meyakini adanya alam akhirat, dan yang ketiga, memiliki kesadaran bahwa perilaku etis adalah perintah agama. Selain itu, terdapat upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pemeriksa BPK untuk menegakkan kode etik, yakni diantaranya kemampuan manajemen moral, yang kedua, menjadi pemeriksa BPK yang amanah, dan yang ketiga, memiliki pengetahuan hukum yang cukup, dan yang keempat, memiliki pemahaman kode etik yang komprehensif, dan mengenali setiap praktik yang tidak etis dan tidak mencari kesalahan-kesalahan yang ada.
Segala upaya tersebut apabila diterapkan dengan baik akan memotivasi pemeriksa BPK untuk selalu patuh pada kode etik, sehingga akan terciptanya pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, maupun transparan. Dari kasus tersebut dapat kita sampaikan saran. Yang pertama adalah penggunaan data primer melalui wawancara langsung pada anggota atau pemeriksa BPK supaya dapat diketahui dengan pasti faktor apa saja yang dapat menyebabkan dilema etis pemeriksa dalam menjalankan praktiknya. Dari wawancara tersebut diharapkan dapat dirumuskan upaya untuk menegakkan kode etik supaya dapat lebih patuh lagi dan terwujudnya pengelolaan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.